Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum saya mengajak kita membuka firman Tuhan, izinkan saya mewakili semua rekan-rekan hamba Tuhan. Kami sangat bersyukur dan mengapresiasi untuk setiap rekan-rekan yang mengambil bagian di dalam pelayanan demi pelayanan, menyelenggarakan ibadah dengan online khususnya untuk bidang ibadah. Kami bersyukur sekali bahwa bidang ibadah memiliki komitmen yang begitu kuat di dalam melayani Tuhan. Dan saya juga, kami para hamba-hamba Tuhan juga bersyukur menyaksikan jemaat Tuhan. Walaupun dalam situasi kondisi seperti ini, kami menyaksikan bahwa jemaat Tuhan tetap mengikuti ibadah dengan setia. Mereka beribadah di rumah masing-masing. Kita patut bersyukur jikalau kita seringkali bertanya, apa tanda, apa bukti bahwa GKI Hosana jemaatnya bertumbuh dalam Tuhan ataukah tidak. Di saat-saat seperti inilah kita bisa melihat apakah pelayanan yang selama ini kita lakukan, menaburkan firman Tuhan, mempersiapkan jemaat bertumbuh di dalam Tuhan, kelihatan ataukah tidak buahnya justru dalam situasi dan kondisi seperti ini. Dan kami para hamba Tuhan bersyukur sekali melihat bahwa jemaat Tuhan di dalam situasi kondisi seperti ini tetap percaya kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30 atau ayat 28 sampai dengan 30, tetapi khususnya ayat yang ke-30. Sebenarnya saya agak terkejut tadi karena disebutkan tema kita hari ini adalah pertobatan. Saya lupa apakah saya yang salah ataukah siapa yang salah, karena saya mempersiapkan khotbah hari ini dengan tema tetelestai. Barangkali saya yang salah atau siapa yang salah mungkin tidak penting, tetapi karena Tuhan memimpin saya yang mempersiapkan teks ini, maka teks inilah yang akan saya sampaikan untuk pemberitaan di hari Jumat Agung, di kebaktian Jumat Agung pada hari ini. Saya mengundang kita membuka Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan 30. Tetapi saya hanya akan mengkhotbahkan ayat yang ke-30 atau menyoroti hanya ayat 30, satu kata saja, yaitu tetelestai. Saya akan membacakan, dan jemaat sekalian yang ada di ruang ibadah ini boleh memperhatikan kitab suci, dan juga yang ada di rumah juga boleh memperhatikan kitab sucinya. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, atau barangkali boleh juga diterjemahkan cuka, sejenis cuka anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Atau dalam bahasa Yunani terjemahkan tetelestai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan sebuah kisah ilustrasi mengenai seorang ahli pahat. Seorang ahli pahat dipanggil oleh seorang raja untuk membuat patung dirinya. Dan raja mengkehendaki supaya patung yang dibuat harus sama persis seperti dirinya. Kemudian apa yang dia lakukan untuk membuat si pemahat ini betul-betul melakukan tugasnya dengan baik, maka raja ini kemudian menangkap keluarga daripada si pemahat ini. Istrinya, anak-anaknya, orang tuanya semua ditangkap. Dan kemudian si raja berkata kepada pemahat ini, kamu harus membuat patung saya, dan dalam 3 bulan harus selesai, dan patung itu harus sama persis seperti saya. Kalau sampai saya tidak puas, maka istri dan anak-anakmu dan keluargamu, orang tuamu, semua keluarga besarmu akan dihukum mati. Mendengar hal tersebut, maka si pemahat mulai bekerja. Siang dan malam dia bekerja keras, beristirahat sedikit mungkin waktu yang dia gunakan. Karena dia harus memahat dalam waktu 3 bulan.
Sedikit demi sedikit, sangat hati-hati dia memahat. Dia membentuk wajah daripada raja tersebut. Tangannya, badannya, dan seterusnya. Dia melakukan begitu detail, begitu hati-hati. Kenapa? Karena keluarganya menjadi taruhan. Dan hari demi hari terus berjalan, bulan demi bulan, sampai akhirnya di hari terakhir, sang pemahat masih terus mengerjakan tugasnya, detail demi detail dia kerjakan. Dan di 1 menit terakhir, dia mengakhiri pekerjaannya. Dan dia berkata apa? Selesai sudah. Dia berkata selesai sudah. Dia telah menyelesaikan, dia telah bekerja keras, dia telah melakukan yang terbaik, membentuk sebuah patung yang dibuat sama seperti aslinya. Dan ketika kerja kerasnya sudah dia lakukan secara maksimal, dia berkata selesai sudah. Nah, dalam bahasa Yunani istilah selesailah sudah atau sudah selesai, itulah yang disebut sebagai atau digunakan istilah tetelestai. Istilah tetelestai merupakan satu dari tujuh ucapan Yesus yang Yesus sampaikan di atas kayu salib. Yesus dia berkata kepada orang yang berkata kepada dia, kalau engkau anak Allah, turunlah dari salib. Lalu Yesus berkata apa kepada mereka? Yesus berkata, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu perkataan pertama. Kemudian Yesus ketika dia melihat ibunya di bawah kayu salib, dia menangis. Kemudian Yesus berkata kepada ibunya, Maria, ibu, ini anakmu. Dan kepada Yohanes, anak, ini ibumu. Itu perkataan yang kedua. Dan perkataan yang ketiga, Yesus bertemu dengan 2 orang penjahat. Salah satu menghujat dia dan salah satu berkata, Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang dalam kerajaanmu. Dan Yesus berkata apa? Hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Dan Tuhan Yesus di dalam penderitaannya, menjelang kematiannya, dia berkata kepada Allah, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, my God, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan kemudian Yesus menjelang hari kematiannya mendekat, di dalam Yohanes pasal 19 dicatat 2 perkataan Yesus di situ. Dia berkata, aku haus. Dan kemudian dia berkata apa? Sudah selesai. Dan perkataan yang ketujuh adalah, Bapa, kuserahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Dan dia kemudian mati. Nah, jadi perkataan tetelestai itu merupakan perkataan ke-6 dari 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Yesus menjelang dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dia berkata, it is finished. Sudah selesai. Apa yang dia lakukan finish, sudah selesai. Pertanyaannya, apa yang sudah selesai? Tadi saya katakan bahwa istilah sudah selesai itu memiliki arti yang sama seperti seorang pemahat. Dia menyelesaikan, dia diberikan sebuah tugas yang sangat berat. Dan ketika tugas itu berakhir, dia berkata selesai sudah dengan penuh kelegaan. Jadi perkataan Yesus sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dia berkata selesai sudah dengan penuh kelegaan. Apa yang selesai? Kenapa Yesus berkata seperti itu, selesai sudah? Para penafsir punya berbagai pemikiran terhadap hal ini, tetapi yang Alkitab tunjukkan kepada kita adalah bahwa ketika Yesus dia ditangkap, ketika Yesus ditangkap setelah dia berdoa di Getsemani, kemudian ditangkap, disitulah dimulainya apa yang disebut sebagai jalan salib. Dan jalan salib yang Yesus tempuh adalah jalan salib yang penuh dengan penderitaan. Jalan salib diawali dengan pengkhianatan. Pengkhianatan oleh siapa?
oleh orang-orang yang dia kasihi, pengkhianatan oleh orang-orang yang menjadi murid-muridnya, orang-orang yang selama ini hidup bersama dengan dia. Siapa di sini yang pernah dikhianati oleh orang yang dekat dengan dia? Bagaimana rasanya dikhianati? Orang zaman dulu bilang sakitnya tuh di sini katanya, dikhianati. Ya, kita punya perusahaan, kita punya pekerjaan, kita punya segala sesuatu, kemudian kita ditipu orang. Ayah saya pernah mengalami itu. Usahanya nggak seberapa, bikin sepatu modalnya nggak banyak, ditipu orang, uangnya dibawa lari. Apa yang dia rasakan? Stres luar biasa. Sakitnya itu bukan hilang uangnya, sakitnya itu adalah terluka, dikhianati oleh teman sendiri. Yesus mengalami itu di awal jalan salib, dia dikhianati oleh orang yang dia kasihi, para murid-muridnya. Bukan hanya dikhianati, ada salah satu muridnya bahkan menyangkali dia. Dia ditolak, dia ditinggalkan. Tidak ada orang yang berani dekat dengan dia, orang yang berkata bahwa aku sebelum engkau ditangkap aku yang maju duluan. Orang ini yang justru menyangkali Yesus. Dikhianati. Bukan hanya dikhianati, Yesus direndahkan, Yesus dihina. Dia adalah Allah, dia punya kuasa. Kalau dia mau bunuh orang, tidak susah bagi dia. Dia mampu menurunkan 1 legiun malaikat untuk memusnahkan bangsa-bangsa. Tapi ketika Yesus memasuki jalan salib, ketika dia ditangkap, dia dicabok. Ada yang pernah merasa dicabok bagaimana rasanya? Ditampar orang. Bukan sakitnya, merasa terhinanya itu ditampar orang. Ditelanjangi. Kalau kita nonton film-film tentang jalan salib Yesus, Yesus masih pakai cawat, aslinya tidak. Aslinya Yesus ditelanjangi, tidak ada baju apapun yang melekat pada dirinya, dibiarkan telanjang, dipermalukan, dipukul, diberikan mahkota duri, disiksa, dicambuk, didera. Yang namanya didera, orang-orang Romawi itu mendera orang dengan sebuah cambuk. 1 kali cambuk, cambuk itu punya 3 tali dan 1 tali itu memiliki sekitar 3-7 duri. Jadi sekali cambuk, kalau itu ada 3 duri, 3 kali 3 9 duri nancep di tubuh Yesus. Dan yang namanya didera itu jumlahnya sekitar 40 kali. Yesus mengalami penganiayaan secara fisik, secara emosi dia mengalami tekanan luar biasa. Dan yang paling berat barangkali adalah Yesus harus menanggung apa yang dia tidak harus tanggung. Kalau Anda dan saya melakukan kesalahan, kita ditangkap orang, kita dihukum, kita menanggung kesalahan sebagai konsekuensi apa yang kita lakukan. Kita mungkin masih bisa menerimanya. Tapi kalau Anda difitnah orang, diminta melakukan kesalahan yang tidak Anda lakukan, apa yang Anda akan lakukan? Apakah Anda bisa menerima itu? Belum tentu. Belum tentu. Saya ingat dengan sebuah kisah. Sebuah keluarga, ayah dan ibu punya 4 orang anak. Ayah dan ibu ini kemudian mengalami kecelakaan, dipanggil Tuhan, tinggal 4 orang anak. Anak yang paling besar umur 15 tahun, dia harus bertanggung jawab untuk 3 orang adiknya. Dia tidak bisa sekolah, kemudian dia harus bekerja. Dan tidak ada orang yang mau mempekerjakan seorang anak di bawah umur. Satu-satunya cara adalah dia harus bekerja di rumah saudaranya. Dan satu-satunya saudara yang dia miliki adalah adik daripada ibunya. Dan dia meminta tolong, dia bekerja kepada bibinya dan bibinya menerima dia, tetapi bibinya adalah seorang yang kejam. Dia bekerja di situ, diberikan gaji yang kecil, bukan hanya diberikan gaji yang kecil, dia diperlakukan semena-mena. Diberi makan hampir tidak dikasih makan. Diberikan tempat tinggal di basement. Kita bisa bayangkan ketika musim dingin apa yang dia rasakan. Bukan hanya itu, 1 kali dia difitnah oleh bibinya sendiri. Bibinya ini dia punya permata, dia punya perhiasan, dia bilang perhiasannya hilang dicuri oleh keponakannya. Padahal perhiasannya itu dia sembunyikan, dia ingin dapat
penggantian asuransi. Kalau dia panggil polisi, keponakannya kemudian dipenjarakan. Padahal dia punya 3 orang adik yang harus dia rawat. Kemudian setelah beberapa tahun lewat, dia lepas dari penjara, kemudian bibinya datang kepada dia. Dia minta maaf kepada dia. Dia meminta maaf oleh karena dia pernah menyakiti dia. Dia berkata bahwa memang saya salah, perhiasan itu tidak hilang, perhiasan itu hanya terselip di mana dan sebagainya. Tetapi kemudian pemudi ini tahu bahwa tujuan daripada saudaranya datang ke tempat dia bukan untuk minta maaf, tapi dia berkata bahwa saya ini kena kanker, saya ini terkena leukemia, kena kanker darah. Dan satu-satunya cara yang dapat menolong dia adalah dia butuh donor sumsum tulang belakang. Dan satu-satunya orang yang barangkali bisa menolong dia adalah orang ini, keponakan yang pernah dicelakakan, yang pernah dikhianati, pernah dipenjarakan, dibuat susah. Dan dia berkata kepada keponakannya, bisakah kamu tolong pergi dengan saya? Tolong bisakah kamu pergi dengan saya untuk ke rumah sakit, kita cek barangkali sumsum tulang belakangmu cocok dengan punya saya. Barangkali kamu bisa menolong saya sudah berusaha. Pertanyaan saya, kalau kita jadi pemudi itu, apa yang kita katakan? Apa yang kita mau katakan? Akankah kita menolong dia? Menolong orang yang pernah mengkhianati kita, menolong orang yang pernah melukai hati kita, mencelakakan kita. Bisa kita menolong dia? Pasti tidak mudah. Umumnya kita akan berkata apa? Puas ya dalam bahasa Sunda. Paling begitu. Syukur. Biar kamu tahu, orang doraka tuh kayak begitu. Kan begitu kalau kita. Tetapi Yesus, dia dikhianati, dia disiksa, dia ditolak, dia dilukai, dia diperlakukan tidak adil oleh manusia dan disitulah pergumulan dia. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, Injil Yohanes berkata apa? Dia datang kepada milik kepunyaannya. Atau barangkali kita bisa katakan dia datang kepada orang-orang yang dia kasihi, manusia yang dia kasihi. Tetapi manusia yang dia kasihi, manusia yang menjadi miliknya berkata apa? Berkata tidak kepada dia. Bukan hanya berkata tidak, manusia yang dia kasihi berkata apa? Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau Anda dan saya berada di posisi Yesus, Anda mengasihi manusia, Anda ingin memberikan nyawa Anda untuk menyelamatkan manusia. Tapi sebelum Anda melakukan apa yang ingin Anda lakukan, memberikan hidup Anda untuk dia, orang yang Anda kasihi itu melakukan kejahatan dalam diri Anda, jadi enggak mau menolong orang tersebut. Maka puncak pencobaan, puncak pergulatan Yesus adalah di sini. Ketika dia mulai disalibkan, ketika dia mulai ditangkap, ketika dia mulai dianiaya, ketika dia mulai dicemooh. Pertanyaan yang barangkali muncul, kalau saya jadi Yesus, pertanyaan saya adalah, akankah saya tetap menyelamatkan manusia? Akankah saya tetap memberikan hidup saya untuk manusia-manusia yang menolak saya? Akankah saya tetap mati untuk kita-kita yang menolak dia? Disitulah pergulatan Yesus. Disitulah pergumulan Yesus. Ketika Yesus memasuki jalan salib, maka Yesus memasuki masa gelap dalam kehidupannya. Dia memasuki pergumulan berat. Sebelum Yesus mati, dia belum menanggung penghukuman dosa. Di dalam kematiannya lah dia akan menanggung penghukuman dosa. Tapi sebelum dia memberikan nyawanya bagi kita, bagi manusia, dia memasuki jalan salib, dan jalan salib itu adalah sebuah ujian. Akankah saya memberikan nyawa saya untuk manusia-manusia yang menolak saya? Akankah saya memberikan hidup saya untuk manusia-manusia yang menyalibkan saya? Itulah pertanyaan, itulah pergumulan. Itulah
yang dihadapi oleh Yesus, ujian. Dan waktu Yesus berkata, selesai sudah. Selesai sudah. Maksudnya selesai apa? Yesus sudah tiba pada satu titik. Yesus sudah tiba pada satu titik bahwa dalam pergulatannya, mulai dia ditangkap, mulai dia dipermalukan, mulai dia dihina, dia terus bergumul, dan di dalam pergumulannya, dia tiba pada satu titik dalam hidupnya, dia berkata apa? Aku akan tetap mengasihi manusia. Itulah sebabnya dia kemudian menyerahkan nyawanya, menebus manusia dari perbudakan dosa. Jadi perkataan tetelestai, selesai sudah, diucapkan Yesus dalam segala kelegaan, bukan karena dia selesai dalam menanggung hukuman dosa, tapi dia selesai melewati ujian iman. Dia untuk mengasihi manusia ataukah tidak, untuk tetap taat kepada Tuhan ataukah tidak. Dan dia mengakhiri ujian imannya dengan berkata, aku taat kepada Tuhan. Selesai sudah. Itulah yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Dia berhadapan dengan pencobaan, dia berhadapan dengan ujian iman. Setan menguji dia di atas kayu salib. Ujian terbesar Yesus bukan ketika dia dicobai 40 hari di padang gurun, bukan ketika murid-muridnya mau mengikut dia dan menjanjikan gombal-gambul perkataan yang menyenangkan, bukan ketika dia ada di Getsemani, tapi ujian iman terbesar Yesus adalah di Golgota. Disitulah Yesus harus memilih, akankah dia taat kepada Tuhan, akankah dia tetap mengasihi manusia, atau akankah dia meninggalkan jalan salib dan menghukum membiarkan semua manusia binasa di dalam dosa. Dan perkataan Yesus, tetelestai, selesai sudah, menggambarkan bahwa Yesus memilih untuk tetap mengasihi kita. Dia rela mati untuk kita. Inilah berita Paskah Jumat Agung yang perlu kita dengar. Bahwa Yesus mengasihi kita. Kita adalah manusia yang durhaka, kita adalah manusia yang berdosa, kita adalah manusia yang tidak layak, tidak pantas. Tetapi Tuhan tidak gagal. Kasihnya tidak gagal, dan Golgota menunjukkan kepada kita seperti yang Alkitab katakan. Dalam kematiannya Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Bukan waktu kita sudah benar, tapi waktu kita masih berdosa. Saya ingat dengan sebuah peristiwa kesaksian terjadi ketika Nazi, dia menangkap seorang pemuda Yahudi. Dia tangkap seorang pemuda Yahudi, dan kemudian salah seorang pimpinan pasukan itu dia berkata bahwa tepat jam 12 siang, ketika lonceng menara berbunyi, pemuda ini akan dihukum mati, akan ditembak mati. Maka hari itu, keesokan harinya, jam 11 lewat, pemuda ini sudah dibawa ke tiang, dan para prajurit sudah siap dengan senjatanya dan akan menembak mati pemuda ini. Waktu terus berdetik, waktu terus berdetak. Mulai jam setengah 12, mulai 11.45, 11.55, dan para prajurit sudah siap untuk menembakkan senjatanya. 11.57, 11.58, 11.59, 12. Ternyata tidak berbunyi hari itu belnya. Hari itu belnya tidak berbunyi, dan orang saling lihat satu dengan yang lain, kenapa tidak berbunyi. Kemudian prajurit itu berkata, kepala prajurit itu berkata, tolong cek kenapa bisa bel itu tidak berbunyi. Walaupun sudah ditarik berulang-ulang gitu ya dari bawah, itu pakai menara, bel itu nggak berbunyi. Belnya seperti bergoyang tapi nggak berbunyi. Kenapa? Kemudian prajurit dia naik ke dalam menara, dia cek. Waktu dia mulai cek dari menara itu, dia melihat ada tetesan-tetesan air
berwarna merah. Dia naik ke atas menara yang sangat tinggi. Begitu dia naik ke atas, apa yang dia lihat? Dia melihat ada seorang pemudi, seorang wanita terikat di dalam bandul daripada bel tersebut, sehingga setiap kali bel itu ditarik, maka yang menyentuh dinding bel itu bukan bandul besi yang bisa membuat berbunyi, tapi badan dari wanita ini. Berulang kali dilakukan berbunyi sampai dia berdarah sampai mati. Apa yang terjadi? Rupanya pemuda ini memiliki satu orang yang dia kasihi. Mereka mengikrarkan akan menikah, bersama-sama membangun sebuah rumah tangga. Dan ketika pemudi ini mendengar bahwa pasangannya ditangkap, apa yang dia lakukan? Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Yang dia ingin lakukan adalah dia ingin supaya pasangannya tidak dihukum. Maka dia diam-diam naik ke menara tersebut. Dia mengikatkan dirinya dengan lonceng itu. Sehingga ketika pukul 12, lonceng itu ditarik berulang kali. Lonceng tidak berbunyi, tetapi badannya berulang kali harus dibenturkan dengan lonceng itu sampai berdarah, sampai mati. Itu dilakukan oleh seorang yang begitu mengasihi pasangannya. Waktu saya mendengar kisah ini kisah yang luar biasa. Seorang mengasihi keluarga, mengasihi seseorang dengan segenap hati, dia rela melakukan apa saja. Tapi bagaimana dengan orang yang jahat dengan diri kita? Maukah kita melakukan hal yang sama? Bisakah kita mengorbankan diri kita untuk orang yang menyakiti kita, orang yang melukai kita, orang yang melakukan kejahatan dengan diri kita, pernah menipu kita? Bisa kita melakukan hal yang sama? Pasti tidak bisa. Maka Yesus jauh lebih hebat daripada pemudi tadi. Karena dia mati bukan untuk orang yang mengasihi dia, tapi untuk orang yang membenci dia. Anda dan saya adalah orang-orang yang membenci dia sesungguhnya. Kalau bukan Yesus yang memanggil kita percaya kepada dia, kita akan menjadi orang yang membenci Kristus. Tapi Yesus mau mati bagi Anda dan saya. Yesus mau mati bagi Anda dan saya. Kenapa demikian? Kenapa Yesus mau mati bagi Anda dan saya? Karena Yesus mengasihi Anda dan saya. Ia tidak mau Anda dan saya mati di dalam dosa. Itu hal yang kita perlu pahami. Itu hal yang perlu dunia ini dengarkan, bahwa Yesus mengasihi Anda dan saya. Dia mati bagi Anda dan saya. Supaya apa? Supaya Anda dan saya tidak mati dalam dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sekarang berhadapan dengan situasi yang membuat kita takut dan cemas. Wabah virus COVID-19, virus corona, penyebarannya begitu sulit dikendalikan, makan jiwa sangat banyak, membuat ekonomi dunia jungkir balik, membuat negara-negara menggelontorkan dana cadangan supaya ekonominya tidak hancur. Dan mungkin banyak di antara kita yang takut, khawatir, cemas dengan hal ini. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada virus yang jauh lebih berbahaya dari virus corona. Namanya virus dosa. Saya menggunakan istilah virus sebagai metafora. Karena dosa mirip seperti corona menyebar begitu hebat. Lebih hebat bahkan dari corona. Dosa lebih hebat daripada corona. Corona hanya membuat manusia sakit secara fisik, bisa membunuh tubuh. Tapi dosa akan membunuh bukan hanya tubuh, tapi jiwa kita. Akan membunuh bukan cuma tubuh, tapi juga nyawa kita, akan membawa kita bukan hanya kepada kematian dalam dunia ini, tapi kepada kematian kekal yang kita sebut dengan neraka. Jadi kalau kita merasa takut, merasa gentar, cemas dengan yang namanya virus corona, Anda dan saya harus lebih cemas, harus lebih takut dengan yang namanya virus dosa. Jemaat sekalian, saya bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan
kita melihat fenomena virus corona yang begitu dahsyat penyebarannya. Kalau saya pikirkan, kalau saya coba renungkan, saat ini siapa yang bisa jamin kita bisa aman tidak terkena dengan virus corona? Siapa yang bisa jamin? Nggak ada yang bisa jamin. Siapa yang bisa jamin bahwa kita tidak akan berhadapan dengan kematian oleh karena virus ini? Nggak ada yang bisa jamin. Dan itu menunjukkan satu hal kepada kita apa? Hidup manusia itu begitu rapuh. Hidup manusia itu begitu rapuh. Dan itulah sebabnya maka manusia itu membutuhkan Tuhan. Manusia membutuhkan Tuhan. Hidup manusia begitu rapuh, kematian bisa datang kapan saja dalam kehidupan kita. Mati karena virus corona adalah hal yang mengerikan, tapi setelah mati itu jauh lebih mengerikan. Virus dosa akan membawa kita kepada penghukuman. Dan bagaimana supaya Anda dan saya tidak mati di dalam dosa? Bagaimana Anda dan saya tidak mati di dalam penghukuman neraka? Maka Alkitab hari ini memperlihatkan kepada kita sebuah kebenaran yang indah sekali. Yesus memasuki jalan salib, Dia memilih tetap mengasihi kita, Dia mati bagi kita supaya apa? Supaya kita tidak lagi hidup dalam dosa, dan supaya dosa tidak lagi membawa kita kepada kematian yang mengerikan karena dosa diselesaikan. Jemaat sekalian, virus dosa membuat Anda dan saya diperbudak oleh dia. Virus dosa membuat Anda dan saya ketagihan dalam berbuat dosa. Dan Anda dan saya harus tahu bahwa dosa itu akan membawa kita kepada penghukuman neraka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada vaksin yang bisa menyembuhkan virus dosa. Virus corona ada vaksinnya, barangkali satu kali bisa dibuat. Tapi virus dosa, apa? Siapa? Apa yang bisa menyembuhkannya? Enggak ada. Itulah sebabnya Yesus perlu datang ke dalam dunia, menyelamatkan kita. Jemaat sekalian, ironisnya apa? Ironisnya adalah saat ini banyak di antara kita, orang-orang Kristen sangat concern, sangat perhatian terhadap apa? Dunia yang sedang mengalami wabah corona. Itu baik. Saya bersyukur orang-orang Kristen peduli dengan dunia ini. Tapi kita tidak boleh lupa, ada wabah yang jauh lebih dahsyat dalam tanda petik. Ada virus yang jauh lebih dahsyat yang akan mematikan manusia kalau dia tidak bertobat. Itulah wabah dalam tanda petik. Virus dalam tanda petik, virus dosa. Pertanyaannya, kalau untuk virus corona kita rela berteriak-teriak mengingatkan orang, ya, distance, harus jaga jarak, harus cuci tangan, harus melakukan ini, harus melakukan itu hal yang baik. Tapi siapa yang akan mengingatkan orang-orang di sekitar kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, tetangga kita, teman kita, rekan bisnis kita, bahwa ada virus yang ada dalam diri mereka yang harus disembuhkan. Virus dosa. Yang kalau mereka dosa itu tidak dibereskan, maka mereka mungkin tetap akan hidup untuk beberapa waktu, tapi tetap satu kali akan mati. Dan ketika mereka mati, mereka akan berhadapan dengan jalan kebinasaan yang begitu mengerikan. Jadi kalau kita mengasihi pembantu rumah tangga kita memberikan kepada dia masker supaya dia tidak kena virus corona. Kita mengasihi sopir kita mengasihi security kita mengasihi teman-teman kita, rela berbagi supaya mereka tidak sampai kena virus corona. Tetapi mereka sudah kena virus yang lain yang jauh lebih bahaya, lebih hebat, lebih mengerikan, virus dosa. Kita harus tolong mereka. Kita harus kasih tahu mereka. Kita harus sadarkan mereka. Dan momen ini adalah momen yang paling tepat. Banyak orang khawatir, banyak orang bertanya-tanya, banyak orang barangkali takut. Bagaimana kalau saya harus mati? Apa yang terjadi kalau saya harus mati? Katakan kepada mereka, kalau Anda harus mati dan Yesus tidak dalam hidup Anda akan masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam penghukuman. Dan tidak ada jalan keluar ketika kita sudah mulai masuk ke dalam penghukuman.
Satu-satunya cara membuat kita bisa bebas daripada dosa adalah kalau Anda dan saya percaya kepada Yesus. Yesus telah mati. Yesus mengasihi manusia. Dia tahu tidak ada solusi jalan yang lain bagi kita untuk lepas dari dosa kecuali Yesus mati bagi kita. Dan walaupun manusia menolak dia, walaupun manusia melukai dia, walaupun manusia mengkhianati dia, tapi kasih dia begitu besar sehingga dia berkata tetelestai, selesai sudah. Dia memilih untuk tetap mengasihi Anda dan saya. Dia mati menyelesaikan dosa Anda dan saya. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau Anda dan saya belum percaya kepada Yesus, kalau ada di antara kita yang belum percaya kepada Yesus, ini adalah waktu yang tepat. Terima Yesus, undang Yesus masuk dalam hidup Anda. Katakan kepada Yesus, Yesus, aku tahu aku orang berdosa. Aku tahu dosa menghancurkan, menggerogoti, memperbudak hidup saya. Dan saya tahu dosa akan membawa saya kepada kebinasaan. Dan saya mau undang engkau masuk dalam hidupku. Dan kalau Yesus diundang, kita berkata kepada Yesus, Yesus masuk dalam hidupku. Alkitab berkata apa? Lihat aku mengetok pintu. Jikalau orang membukakan pintu, aku akan masuk tinggal bersama-sama dengan dia. Kita menjadi milik dia. Terimalah Yesus, percayalah kepada Yesus. Dan mungkin di antara kita di sini yang berkata, saya sudah percaya kepada Yesus. Saya sudah menerima hidup yang kekal. Saya sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Maka sekarang Anda perlu memberitahu orang-orang di sekitar Anda. Anda perlu memberitahu koko Anda, kakak Anda, cici Anda yang barangkali belum percaya kepada Tuhan, bahwa mereka sedang berada dalam jalan kematian. Mereka perlu bertobat, mereka perlu menerima Yesus. Kita seringkali berkata, aduh saya nggak kebayang deh kalau papa saya yang belum percaya Tuhan harus meninggal dunia. Saya nggak kebayang kalau mama saya harus meninggal dunia. Saya nggak kebayang kalau anak saya harus meninggal dunia. Saya nggak kebayang kalau pasangan saya, teman saya harus meninggal dunia. Kalau gitu beritakan Injil. Kasih tahu kepada mereka. Sampaikan. Ada solusi untuk keberdosaan manusia. Yesus. Percayalah kepada Yesus. Hanya perlu percaya kepada Yesus. Dan itulah pesan dari kebaktian Jumat Agung hari ini. Yesus mengasihi Anda dan saya. Dia tidak gagal dalam mengasihi Anda dan saya. Itulah sebabnya walaupun Anda dan saya menolak dia, dia tetap mati bagi kita. Supaya apa? Supaya Anda dan saya tidak mati dalam dosa tapi memiliki hidup yang kekal. Dan tugas Anda dan saya adalah beritakan, sampaikan kepada orang-orang lain yang belum tahu tentang kabar baik ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu memohon supaya Engkau hari ini boleh menyadarkan kami. Kalau kami dapat percaya kepada Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat dalam hidup kami, menerima kepastian bahwa kami sudah dilepaskan dari dosa, itu adalah anugerah yang begitu besar, itu adalah anugerah yang begitu indah, pengharapan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa dunia ini menakutkan. Kami menyadari dan mengakui bahwa dunia ini terkadang membuat kami cemas dengan masa depan kami. Namun kami tahu, kami percaya sesungguhnya ada masalah yang jauh lebih besar daripada apa yang sekarang kami lihat di dunia ini. Kematian kekal yang harus dimasuki oleh setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, dalam situasi dan kondisi yang seperti ini,
tidak berhenti menyaksikan Tuhan. Kami mungkin harus berdiam diri di rumah. Kami mungkin harus membatasi diri kami untuk tidak banyak keluar rumah. Tetapi kami masih tetap dapat menyampaikan firman-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Mengingatkan orang-orang di sekitar kami bahwa ada kematian yang jauh lebih mengerikan yang manusia harus hadapi kecuali mereka percaya kepada Yesus. Tolong kami ya Tuhan. Kematian yang begitu banyak yang kami lihat terakhir-terakhir ini. Begitu banyak orang Tuhan izinkan mengalami kematian, seharusnya mengingatkan kami bahwa manusia dapat kapan saja mati meninggalkan dunia ini. Dan satu kali manusia mati meninggalkan dunia ini, manusia akan berhadapan dengan penghakiman dari Tuhan, atau mereka akan menerima hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Dan keputusan itu harus manusia ambil ketika manusia hidup dalam dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan, di tengah-tengah segala situasi kondisi yang ada, tolong jemaat GKM Hosana semakin giat, semakin gencar. Bukan men-sharingkan tentang virus corona, tapi men-sharingkan mengenai kabar gembira bahwa Yesus adalah jawaban bagi persoalan dosa manusia. Kami harus berhati-hati, kami harus bijak, kami harus waspada dengan realita yang ada. Tapi kami tidak boleh hanya melihat apa yang di depan mata. Kami harus memandang jauh ke depan, memandang kepada masalah manusia yang sesungguhnya, dosa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus, kami menaikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin.